Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bahan pangan nabati yang rasanya seperti daging tak lain dan tak bukan adalah jamur. Dibikin olahan apa saja pasti enak rasanya. Jamur pada masa Rasulullah SAW bahkan sudah dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat. Sabda Nabi Muhammad tentang jamur diriwayatkan 2 kali oleh Imam Bukhari, sedangkan Imam Muslim sebanyak 7 kali. Di antaranya sebagai berikut. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Kam'at sejenis jamur adalah bagian dari dunia jamur. Airnya adalah obat penyakit mata." Hadis riwayat Muslim. Dari sekian banyak jenis jamur, jamur truffle hitam dari wilayah Périgord, Prancis menyandang predikat termahal di dunia. Untuk jamur seberat 250 gram saja dihargai 2 juta rupiah. Sementara yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jamur tiram. Jenis jamur inilah yang memberi banyak hikmah kehidupan pada pasangan Wagimin dan Asih. Sahabat Hikmah, jamur tiram umumnya berwarna putih dengan tudung yang berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram. Dari segi harga, jamur tiram memang jauh lebih murah dibandingkan jamur truffle. Namun, jamur tiram bisa dibudidayakan dengan cepat. Berbeda dengan truffle yang hanya bisa didapat di alam. Permintaan jamur tiram di pasaran masih sangat tinggi, hingga menarik minat Wagimin untuk menekuninya sebagai sumber mata pencaharian. Namun sayang, di awal usahanya itu Wagimin justru bentrok dengan warga sekitar. Bu, maaf Bu. Ini nih, Bu, minta tolong ya Bu ya. Usaha jamurnya dianggap sebagai usaha yang bisa membahayakan kesehatan warga. Warga lalu bersepakat meminta Wagimin memindahkan usahanya ke tempat lain. Ya, rintangannya karena pertama dulu kita mencobanya itu di komplek perumahan, jadi banyak anggapan dari sebagian warga bahwa jamur itu bisa menyebabkan asma, kemudian merusak lingkungan, sampahnya bau, padahal semuanya itu adalah tidak benar. Sebenarnya bukan sampah dibilang, tapi itu adalah bekas media. Dan itu bisa kita kembangkan lagi untuk pertama salah satunya adalah untuk ke pupuk, kedua untuk ke media budidaya cacing, kemudian atau mungkin budidaya lele. Artinya kalau kita budidaya jamur tiram itu kita bisa zero waste. Berbagai komentar pedas warga yang tak setuju dengan adanya lahan usaha jamur tiram membuat psikis istri Wagimin, Asih, terguncang. Sampai akhirnya jatuh sakit. Sebisa mungkin Wagimin menenangkan istrinya itu sambil terus memberi pemahaman pada warga yang tak suka. Itu aja, minta tolong dipindahkan ke pinggir desa atau kampung, itu kan masih banyak tempatnya. Jangan di dalam. Lambat laun Wagimin tahu penyebab kemarahan warga. Ternyata ada oknum yang tak suka dan antipati terhadap Wagimin juga istrinya. Waktu itu kita sempat down juga gitu ya, karena pertama kita baru merintis, orang syirik kepada kita gitu ya, kita masih kerja tapi juga masih punya usaha seperti itu, terus akhirnya mungkin cari-cari sesuatu yang itu akan menurunkan semangat kita gitu ya. Dia nyerang psikisnya itu, kesannya tuh kita itu kok bikin onar banget gitu di suatu tempat itu. Kita budidaya jamur, terus katanya mengganggu pemandangan lah, terus jamur bisa beracun gitu kan. Sebagian orang paradigmanya itu menganggap kalau jamur itu identik dengan racun, terus bisa menyebabkan asma atau polusi udara gitu. Saya akan usahakan kalau memang ibu-ibu sakitnya dari jamur saya. Rasa iri dan dengki ditandai dengan sikap tidak senang saat melihat orang lain bahagia, sukses, ataupun mendapat rezeki lebih. Padahal sifat ini adalah penyakit hati yang bisa menggugurkan pahala, sebagaimana Rasulullah berkata, "Waspadalah terhadap hasad, sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu." Hadis riwayat Abu Daud. Demi kelangsungan usahanya yang baru dirintis, Wagimin dan Asih kemudian mencoba memberi pemahaman kepada warga. Namun fitnahan sang oknum terus saja melanda, membuat warga tak mau bergeming. Tak mau terus-menerus berkonflik dengan warga, Wagimin dan istrinya lalu mengalah.
dengan melanjutkan budidaya jamurnya di lokasi lain. Untungnya dengan mudah mereka mendapatkan lokasi yang cocok. Saya kolaborasi dengan dokter di Malang. Itu saya bilang, Pak ini seperti ini, nanti telepon saya. Beliau bilang begitu. Tapi di situ yang orang-orang ini tuh nggak berani ngomong, nggak berani nanya gitu. Ketika saya mau iniin bukti ilmiahnya, mereka nggak ada yang berani nanya gitu. Kalau orang itu nggak suka sama kita, apapun yang kita lakuin tetap nggak suka. Mau sebaik apapun kita, tetap mereka nggak akan suka gitu. Jadi kita ambil hikmahnya dari kejadian itu, kita pindah tanah yang sekarang yang kebetulan dapat 600 meter dan kita survive dari 2017 sampai saat ini. Ternyata meski telah berpindah lokasi, masalah belum benar-benar usai. Penyebabnya adalah gara-gara suara mesin yang digunakan untuk budidaya jamur dianggap terlalu bising, mengganggu ketenangan warga setempat. Sejumlah orang lalu menggeruduk tempat budidaya jamur milik Wagiman. Pak, matiin dulu Pak. Merasa salah karena mengganggu ketenangan warga, Wagiman dan istrinya lalu meminta maaf dan mencari solusi terhadap permasalahan Coba gimana tersebut. solusinya Pak? Seperti apa? Oh nggak diredam apa gimana gitu Pak? Dan yang baru waktu itu kan kita menggunakan mesin diesel, jadi berisik gitu kan. Berisik itu kadang ada tetangga mau tidur siang gitu. Itu berisik banget ya. Itu akhirnya kita ngajuin bantuan dari desa. Alhamdulillah di ACC itu dapat mesin dengan listrik, tenaga listrik itu yang jadi nggak terlalu berisik seperti itu. Malah seneng ya dikritik, dalam artian kalau kita itu kan nggak bisa ngelihat diri kita sendiri, harus orang lain kan yang melihat kita itu seperti apa. Berarti ketika kita itu dikritik ya pastilah untuk kebaikan kita. Sayangnya, cobaan hidup tak berhenti sampai di situ. Usaha budidaya jamur tiram yang penuh tantangan ternyata hasilnya gagal. Membudidayakan jamur tiram ternyata tak semudah yang Wagimin kira. Ditambah lagi pengetahuan Wagimin tentang jamur tiram memang masih minim. Kerugian pun mencapai belasan juta rupiah. Tak ada lagi modal usaha yang tersisa. Sampai-sampai Wagimin tak mampu lagi memberi upah pada pegawainya. Ya kendalanya waktu itu karena kita masih baru ya, knowledge-nya masih kurang. Begitu media yang datang itu adalah media yang baru dibibit, jadi belum media yang siap untuk panen. Akhirnya karena perjalanan dari luar daerah ke sini lumayan jauh, kemudian ternyata backlog yang udah ada bibitnya itu banyak yang mati gitu. Begitu nyampe di sini. Kayak beban di hati aja ya. Karena karyawan itu mesti punya hak untuk kita bayarkan. Jerih payah mereka itu harus kita hargai gitu. Jadi ketika kita nggak bisa bayar dia gitu kok kayaknya itu nggak tega, ada beban psikis tersendiri. Tak putus asa, Wagimin dan istrinya memulai kembali usaha budidaya jamur tiram dari nol. Kegagalan mereka jadikan pembelajaran demi mengejar kesuksesan. Teknik budidaya jamur tiram mereka pelajari dengan serius. Hasilnya sungguh membanggakan. Panen jamur tiram perdananya cukup sukses. Namun kendala baru muncul. Mereka belum paham bagaimana cara untuk memasarkan jamur tiram hasil panennya. Dari kita sendiri tuh malu gitu Mas. Jadi ketika kita nawarin ke tukang sayur ataupun pedagang itu malu. Malunya apa? Malu kalau ditolak gitu kan, malu kalau dicemooh. Alasannya ya salah satunya mungkin udah ada yang nyuplai, terus kemudian mungkin harganya terlalu tinggi kayak gitu. Dan itu juga, aduh gimana gitu kan, itu awal-awalnya. Tapi terus dengan berjalannya waktu, kita nggak menyerah gitu ya, jadi nawarin satu nggak mau, coba yang lain, satu nggak mau, yang lain lagi. Dan akhirnya ternyata dengan berjalannya waktu, bagi mereka yang mau, karena kualitas jamur kita bagus ya, karena kita baru petik, kemudian langsung kita kirim ke pasar, karena kebetulan dekat. Dan ternyata respon mereka itu justru banyak yang memilih jamur kita. Kini, usaha budidaya jamur tiram milik Wagiman terbilang sukses. Sekali panen, bisa menghasilkan puluhan kilo jamur tiram. Jika harganya sekitar Rp20.000 saja per kilo, terbayang banyak uang yang dihasilkan Wagimin sekali panen.
Padahal dari setiap backlog jamur tiram bisa dipanen sebanyak 5-6 kali. Menurut pengakuan Wagimin, kerja keras memang bisa menghasilkan kesuksesan. Namun jika dibarengi dengan berbagi dan rutin bersedekah, jalan kesuksesan akan lebih terbuka dan penuh berkah. Apalagi jika ditambah dengan doa dan restu orang tua. Saya rasain itu damai itu. Ibu saya itu adalah inspirasi saya. Ketika saya di titik terendah, ketika saya mungkin dihadapkan pada persoalan hidup, ibu saya itu orang pertama yang nguatin saya. Yang dimana kalau saya salah ya beliau nyalain saya, kalau saya bener ya di situ beliau up saya. Gitu. Agar jamur tiram bisa dipanen dengan kualitas sempurna, Wagimin menerapkan beberapa tahapan. Pertama, siapkan bahan untuk pembibitan jamur yang terdiri dari serbuk gergaji, bekatul, kapur, dan air. Campur dengan mesin mixer dan padatkan. Selanjutnya, tempatkan dalam media budidaya jamur yang disebut backlog. Pilih plastik backlog yang memiliki tahan panas agar tidak mudah meleleh. Selanjutnya, backlog dimasukkan ke dalam alat oven atau steamer untuk menghilangkan kuman. Barulah masuk tahap pembibitan. Caranya dengan menempatkan backlog ke tempat inkubasi, tempat yang menjadi tumbuh kembangnya jamur. Jika backlog sudah penuh terisi bibit jamur, pindahkan ke ruang budidaya. Dalam 2 minggu, jamur pun sudah siap dipanen. Salah satunya adalah kebersihan tempat, itu harus kita jaga. Terus kemudian adalah kelembapan, kemudian sirkulasi udara. Sirkulasi udara juga harus cukup, jadi jangan terlalu rapat karena itu akan menyebabkan jamur jadi mati, tidak berkembang. Tak hanya puas dengan usaha budidaya jamur tiram, Wagimin dan istrinya Asih lalu mengembangkan usaha mereka dengan memproduksi camilan jamur crispy untuk meningkatkan nilai jualnya. Proses pembuatan jamur crispy dilakukan secara otodidak melalui uji coba berkali-kali. Robek-robek jamur tiram dengan menggunakan tangan, selanjutnya dimarinasi dengan tepung bumbu, lalu goreng dengan minyak panas. Jika sudah garing dan renyah, taburi dengan bumbu cabai dan rumput laut kering. Aduk-aduk sampai merata. Errornya waktu itu kita coba bikin sendiri, terus kemudian sebagai testernya kita kasih ke tetangga kanan kiri. Cobain dong gitu kan, cobain dong ini rasanya gimana, terus ini teksturnya gimana, seperti itu. Terus kemudian dari respon-respon itu coba kita olah lagi gitu ya, gimana caranya biar ini lebih enak gitu. Wagimin dan Asih tak pernah menduga jika akhirnya usaha mereka bisa semakin membesar. Mereka pun tak lupa bersyukur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Pada setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat pihak-pihak yang iri dengki akan nikmat itu. Lihatlah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia menjadi anak yang paling diperhatikan oleh ayahnya. Tentu saja ada sebab kenapa Nabi Yakub alaihissalam memperhatikan Yusuf. Namun Yusuf alaihissalam tetap memilih jalan kebaikan. Fokus dengan apa yang dijalani sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kebaikan dan bersikap dengan cara yang paling bagus kepada orang-orang di sekitarnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Yusuf sebagai pribadi yang muhsin, memiliki sifat ihsan. Ihsan adalah setia, berada pada level kebaikan yang sama, bagaimanapun keadaan-keadaan eksternal mempengaruhi. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang tidak faham bahwa sifat iri itu seperti ada masalah antara dua makhluk. Tapi sebenarnya dia adalah persoalan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ridho kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Padahal segala sesuatu yang Allah berikan kepada setiap orang berdasarkan ukuran-ukuran yang sangat teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana, maha mengetahui. Tetapi manusia terkadang merasa tidak ada keadilan
pada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.